Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman. Dan selamat datang di podcast Sersan Horor Seram tapi Santai. Oke, jadi di sini kita akan membahas yang horor-horor, yang sesuai- belum terpecahkan juga kedatangan UFO. Cie. Emang iya? Oh enggak ya. Gak pernah bahas alien gitu. Pokoknya di Ini sini misteri kan. misteri. Tolong dipecahkan. Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas juga Mas. Benar juga ya. Tapi- Apa segitiga bermuda gitu. Kita bermuda bertua. Segitiga biru itu merek tepung. Tepung gitu. Segitiga bertua. Iya, gua. Bisa. Aduh. Oke teman-teman, jadi di sini kita kan mungkin teman-teman yang baru bergabung, kita di sini bahas yang horor-horor, cerita kiriman pendengar dari kalian maupun dari kita sendiri. Pastinya. Di sini kita konsepnya santai aja, jadi kita kayak ngobrol-ngobrol aja. Oke teman-teman, jadi kayak di sini kalian nggak bakal kaget-kagetan tuh ada sound effect gitu. Nggak ada. Santai aja. Jadi bisa buat ini, misalnya lu punya dengerin podcast favorit punya nih, itu kan serius tuh. Nanti kalau udah mulai takut, bosen, nah setel Dengerin kita, kita. jadi Betul. buat selingan gitu kan. Betul. Jadi teman-teman yang penakut bisa dengar kita. Pastinya. Soalnya banyak banget tuh yang sebenarnya tuh takut kalau dengar horor tuh kayak takut tapi Penasaran. penasaran. Nah itu dia, Oke. itu bisa dengerin kita banget sih, bisa banget gitu. Penasarannya terbayar. Betul. Wow. Oke, jadi gimana masuk episode kali ini? Seperti biasa mungkin sebelum Kayak ini agak joget-joget dikit. kenapa nih? Ini kayaknya udah mati, udah ngantuk. Udah ngantuk. Gak mau kopi, hari ini nggak ada kopi saja, Benar. lagi nggak ada ini. Tadi kita minumnya es teler. Es teler. Salah. Makanya ini agak teler. Aduh. Es teler siapa tadi? Es teler apa Bu Acen. Bu Acen. Bu Acen itu mah. Bu Acen nyebelin kadang ya. Es telernya. Keresahan. Es telernya. Keresahan lo. Iya. Pemilih aja. Enggak, ini nama samaran ya. Oh ya, bukan langsung. Bukan, ini es telernya. Pesannya tadi mie ayam padahal ya. Bukan. Datang es teler. Itu mah keterlaluan. Oh, enggak. Aku nyamper ke situ. Gimana? Kan tadi kan lu berencana kan mau menjamu ya maksudnya. Oh, iya. Terus bang lu doyan es teler nggak? Doyan. Es teler mah siapa yang nggak doyan kan? Oh, pastinya. Mau pesen nih kayak Grab kan, Grab Food. Lihat, weh es teler nih. Lihat kayaknya tuh rapi banget es teler emang selalu digambar. Cakep ya, cakep ya. Rapi Packagingnya banget. cakep Cakep ya. banget disusunnya tuh sampai dihitung gitu. Waduh. Dan itu salah satu yang paling penting ya ada di es teler. Es teler ada apa sih? Alpukat, kelapa, Nangka kan? Yo. Nangka kan? Di gambarnya ada nangka. Nangkanya kemana nih? Nyampe kagak ada. Gak ada nangkanya nih, kemana nih? Hah? Nyampe, makanya nggak ada. Langsung kayak, aku udah dari buka bungkusnya. Langsung bang cek dulu deh, kayaknya nggak ada tuh nangkanya. Soalnya nggak ada kuning-kuningnya. Nangka kan warnanya kan distintif banget ya, Iya, maksudnya betul. kelihatan kan, itu kan kuning banget gitu kan. Sekarang, kenapa? Mungkin nangkanya nangka elektrik kali. Oh mungkin. Jadi berupa voucher listrik gitu. Tapi nggak berasa di sini. Soalnya biasanya aku kalau malam-malam pengen es teler, aku pesannya sebenarnya bukan punya dia maksud. Oh, bukan. Cuma punya dia karena ada mangkok cantiknya itu loh. Oh, Gitu. anjir. Maksudnya dari maksud makannya gampang langsung buang gitu kan. Nggak ada nangkanya. Ini Buacan gimana nih Buacan nih? Saya nggak peduli ya, ibu mau pakai mangkok keramik India juga saya nggak peduli. Nangka gue. Nangkanya gue mana ada, kecuali di gambarnya nggak ada nangka, itu nggak apa-apa ya kan. Oh nggak ada nangka nih, memang mungkin edisi spesial gitu kan. Ya mungkin bisa dimaafin juga kalau nangkanya nggak ada, diganti pakai bakso urat itu. Urat nangka lagi ada. Itu dia. Nangkanya nggak ada gitu loh, jadi kita bingung deh. Mau kasih rating jelek juga nggak tega gitu loh. Gak apa-apa, yang penting. Nggak apa, yang penting kita Yang seger, penting gue suka itu, yang penting esnya dingin gitu kan. Nah kalau esnya nggak dingin, Itu bukan es namanya. bukan es. Itu anyep. Aduh. Ya gitu. Itu Nah, yuk. keresahan sedikit Aduh. teman-teman ya. Udah semakin malam nih, makin ngaco nih ngomongnya. Ngaco. Ini ngomongin es teler juga macam. Udah. Es dah. Jadi kita di episode kali ini ada satu cerita cukup panjang. Wah. Tapi tenang aja, kalau misalkan cerita nggak cukup untuk episode ini, kita akan tambahkan. Wah. Tambahan nih dari Kevin nih. Nah, jadi episode kali ini dari teman kita sudah pernah kirim cerita 2 kali atau 3 kali itu. Oke. Ini namanya Mas Emi dari Wah. Semarang. Thank you Mas Emi, udah kembali lagi dengan kita. Gue tebak lo nggak ditanya di dulu Boleh, apa silakan. nih? Double Ginger kan? Double Gender itu benar banget. Wow. Ceritanya Mas Emi itu yang waktu itu disturbing banget. Di gambar ya. Ngelihat kembarannya sendiri, doppelganger itu. Kalian bisa lihat ceritanya di season 2. Season 2. Kalian bisa lihat itu dari Mas Emi, itu keren banget ceritanya. Yoi. Dan itu ceritanya itu di dalam kosan yang notabene lebih serem ya. Ruang lingkupnya kecil, Ruang lihat lingkupnya kecil. Dia sendiri lagi bayangannya lagi. Oke, kita ada satu cerita dari Mas Emi. Wow. Judulnya adalah Nasib Punya Teman Indie Home. Gitu. Oke, jadi langsung aja teman-teman, seperti biasa masuk.
Pasang headset kalian bikin lampu dan tangkap kengeriannya. Stop Samsan. Go. Selamat mendengarkan. Balik lagi guys. Balik lagi teman-teman di podcast Sesana seram tapi santai. Lu tangan gue pegang begini kayak jet coaster gitu ya. Gak tau ini alami aja ini. Alami. Ya, emang. Yang penting yang boleh nggak trail. Jangan ini kalau ini bahaya nih. Aduh nih. Coba lagi dong. Ini kalau kayak gini nih. Ini kalau kentut bunyinya gubrak. Gitu. Bangunin sahur ya. Aduh. Sikat Emi dah. Yuk. Cerita dari Mas Emi. Terima kasih untuk Mas Emi. Thank you Emi. Sudah kirim cerita lagi. Cerita dari Mas Emi itu terkenal serem ya. Jadi kita akan lihat cerita kali ini. Wow. Assalamualaikum Bang Sul dan Bro Kevin. Balik lagi nih sama saya Emi dari Semarang. Wow. Nah, kayaknya cerita dari kemarin itu banyak kan Jawa Tengah nggak sih? Iya, tapi nggak juga sih, kemarin itu ada Malang, ada sih. Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi Jawa Tengah tuh banyak banget tuh. Mungkin karena nuansanya itu mistis banget ya. Oh, emang. Jadi sering gitu lah. Klasik tuh mistis banyak. Semangat, terlalu semangat. Nggak apa. Aduh. Nah, dari cerita sebelumnya saya janjiin buat nyeritain cerita saya pas KKN. Tapi kayaknya harus di hold dulu nih, karena saya pengen nyari POV dari anggota lain biar lebih detail. Wes, keren nih. Niat banget deh. I love you lah, keren banget. Sebagai gantinya, saya mau nyeritain nih soal cerita-cerita saya selama berteman dengan teman IndiHome. Nah, dari beberapa cerita sebelumnya, kan saya udah pernah beberapa kali nyebut teman. Kalau teman saya punya teman yang IndiHome nih, kita sebut saya nama dia Phantom. Buset. Keren nih. Phantom, hantu banget ya. Yang dibikin lebih lokal lah. Oh, jadi hot pen. Celana gemes itu. Itu mah pengacara Pak, mohon maaf. Oh iya, Hotman. Siapa yang namanya? Gue nggak lagi nggak ada ide nih. Panjul. Oh boleh. Panjul, ini Phantom. Panjul. Oh, ayo deh sikat udah bodo amat lah ya. Aduh. Yang penting kita lokalisasi namanya. Nah, si Panjul ini teman saya dekat saya pas SMA. Barengan terus tuh dari kelas 10 sampai kelas 12, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Woi, mantap. Saya udah tahu sih dia di home sejak kelas 10, kelas 1. Nah, hal itu karena dia tahu saya suka hal-hal horor, makanya dia mulai cerita-cerita dia tuh soal pengalaman dia bisa lihat dan segala sebagainya dah. Nah, oh iya, SMA saya itu kebetulan bukan di Semarang ya, tapi di kota kelahiran bapak saya di Jateng juga, tapi lumayan jauh dari Semarang. Oke, kita mulai ceritanya. Ayo. Yang pertama, cerita dari kelas 1 dulu deh ya. SMA ya. Jadi kelas kami ini tuh di bagian belakangnya itu sekolah maksud. Jadi kelas kami itu ada di bagian belakang sekolah. Nah, dan bersebelahan dengan kamar mandi gede. Toiletnya gede. Toiletnya doang gede tuh. Jadi kalau boker bareng-bareng. Buset deh. Ini ya kolektif. Bukan apa sih? Masal. Grup boker gitu. Grup boker. Nah, ada di sekitarnya juga ada beberapa pohon gede. Jadi walaupun suasana sekolahnya biasanya panas, di kelasnya itu cenderung adem. Karena banyak pohon. Jadi kelas dia itu dapat pasokan oksigen yang sangat besar waktu itu. Agak curang sih. Mungkin sekolah alam kali ya, nggak ada atapnya. Atasnya pohon, intinya adem. Adem sih. Ya kan? Iya. Mantap ya. Lebah itu jalan. Berbengkak loh. Nah, kata si Panjul, karena beberapa hal yang sudah disebut tersebut, jadi justru bikin mereka tuh demen karena ada pohon, adem, teduh-teduh, paling pojok lagi kan di belakang. Jadi mereka demen mereka. Bahkan kata dia tuh bagian depan kelas itu menjadi tempat lewatnya mereka. Ya portalnya lah ya. Kalau misalkan parkir motor tuh portalnya itu lewat di situ aja tuh. Gak ada karcis bisa masuk. Nah, pernah kan ya ada pelajaran bahasa asing gitu kan. Dan kita diajarkan lagu tradisionalnya. Ini Swedia kayaknya. Lagunya tuh tipe-tipenya punya pitch yang tinggi gitu. Pelajaran bahasa asing apa yang lagunya pitch-nya tinggi tuh? Itali kali, Pavarotti. Oh, Pavarotti. Suaranya tinggi. Pavarotti punya adik, Papa Tebo. Ada lagi Papa Buns. Iya, Pavarotti juga. Oh iya. Oke. Nah, katanya saya langsung gini. Jadi lagunya itu tipe-tipe yang punya pitch itu tinggi ya. Nah, dia tinggi-tinggi. Jadi pasti Pak Guru ini mencontohkan nyanyi lagu itu, mendadak saya merinding. Saya langsung tepok si Phantom. Si Panjul tadi yang duduk depan saya, dia berbalik dengan wajah tegang sampai ngomong, pada suka lagunya apa ya? Kok pada dateng? Ini negara mana aja?
lagu apa sih? Just Gerobak kali. Just Gerobak mungkin ya. You Raise Me Up, anjir, itu oke. tinggi itu. Kalau Mau nyanyi nggak? kalau nge-rap tuh biasanya maksud apa? Apa tuh? Tupak apa? Tupak sayur. Itu dia tupat sayur anjir. Tuh. Legenda rap tuh. Gue sih ngebayang suara-suara tinggi tuh emang Itali tuh lagi naik gondola itu. Wah. Masih Gondola suaranya, Ancol. woi gitu. Kampret. Bodoh amat. Oke, lanjut ya. Kok pada suka ya? Pokoknya lagu itu serem katanya. Bukan serem sih, maksudnya kayak bikin merinding lah gitu. Yang si Rongi kali. Mungkin. Nah, cerita selanjutnya terjadi di kelas 11 maksud. Jadi selain dengan si Panjul, saya pun punya beberapa teman dekat lagi, sebut saja namanya Lingga dan Hans. Nah, kita berempat satu organisasi, jadi semakin sering bareng. Nah, cerita horornya terjadi pas ada acara penerimaan anggota baru, sekaligus pemilihan ketua yang diadakan Sabtu sore sampai Minggu sore. Jadi acara itu nginep gitu. Nah, waktu itu saya dan Lingga kebetulan jadi bendahara dan si Panjul dan Hans jadi seksi acara. Jadi Mas Emi sama Mas Lingga jadi bendahara, si Panjul, Andy Hop tadi sama si Hans jadi seksi acara. Oh, kira seksi dancer. Geli banget. Seksi acara. Di tiang itu lagi. Spiritus. Spiritus. Oke. Singkat cerita, pada malam harinya setelah anak-anak disuruh tidur pada jam 9:30, panitia pada makan dan setelahnya lanjut istirahat. Tapi karena saya dan Lingga nggak mau ada tugas tambahan soal laporan keuangan, kita selesain malam itu juga. Jadi di lembur lah, maksudnya biar nggak bisa ditunda jadi besok gitu. Sekalian ya. Nah, kita selesain malam itu juga ditemenin oleh Phantom dan Hans. Dan nggak kerasa udah jam 12:30 malam. Buset. Kalau kata Bang Sul 00:30 AM lah, after my grip. Ya. Udah kelewatan jauh itu. Lewat jauh itu. AM. Udah after banget itu. Nah, si Phantom ini, si Penjul itu orangnya suka ngide Bang Sul. Oh, ide. Nah, tiba-tiba nyeletuk. Udah jam segini tapi belum ngantuk gue. Muterin sekolah yuk, bantuin seksi keamanan. Nah, saya dan lainnya pun ngikut aja karena dia lagi suntuk aja habis nyelesain laporan keuangan katanya. Nah, setelah izin ke ketua, mulailah kita jalan. Saya jelasin layout sekolahnya dulu ya. Jadi SMA saya itu sekompleks sama SD sama SMP. Satu komplek itu SD, SMP, SMA di situ semua. Dan sebagai SMA pertama di kota saya, tentunya beberapa gedung sekolah itu merupakan bangunan yang sudah tua. Wish. Enggak, ini enggak bermaksud. Lirik dikit aja. Terima kasih. Yang unik dari SMA saya adalah SMA saya itu ada dua kawasan. Yaitu kawasan bangunan utama yang luas berisi gedung-gedung kelas, lapangan serta ruang guru, dan kawasan bangunan lama yang lebih kecil berisi kantin dan laboratorium. Berarti udah lama bangunannya jarang yang nempatin. Aduh, mantep kan? Kedua kawasan dihubungkan dengan sebuah jembatan yang lebih sering kami sebut dengan jembatan merah, karena masing-masing kawasan sekolah dibatasi oleh tembok setinggi hampir 3 meter. Tinggi bener ya. Akhirnya mulailah kita jalan muterin setiap sudut sekolah, berbekal senter karena lampu-lampu sudah dimatikan semua. Nah, mulai dari masjid ke ruang guru, ke deretan kelas 10 dan deretan kelas 12 hingga sampailah kita di jembatan merah. Nah, di sini si Panjul itu ngide lagi. Naik jembatan merah kita cek bagian gedung lama. Han sama Lingga yang penakut langsung nggak mau tuh, karena sebenarnya ada rumor yang kelam soal bangunan itu. Oke. Tapi karena dicengin terus sama si Panjul, akhirnya mereka mau. Naiklah kita ke jembatan, dan setelah turun dari jembatan saya langsung berasa nyes gitu, kayak ada hawa-hawa yang nggak biasa. Saya pun langsung noleh ke Phantom, ke Panjul ini. Dia yang tadi cengengesan sekarang mukanya mulai tegang. Center beberapa kali saya arahkan ke dalam ruangan laboratorium yang entah kenapa terasa horor banget malam itu. Tapi ya tentunya nggak ada apa-apa. Si Hans dan Lingga pun mulai mengajak balik. Tapi si Phantom bilang nanggung cuy. Habis dari arah kantin ngecek bentar terus balik deh. Nah, mungkin si Panjul ini lagi thrilling banget, lagi pengen banget gitu ya, lagi pengen tegang-tegang gitu. Lagi masa puber kali. Nah, mungkin tuh darah muda. Menstruasi. Bukan. Duh. Lanjut. Hingga mereka pun ngikut bilang. Mereka ngikut lagi. Nah, pas di ujung kantin ada taman gitu Mas Sul. Jadi banyak tanaman perdu atau semak-semak gitulah, tapi rapi ya, setinggi pinggang gitu. Jadi mungkin dipotong, dirawat gitu. Oke. Di situ tiba-tiba kami dengar ada suara yang lewat di semak-semak, krosak gitu. Si Hans dan Lingga langsung ngibrit. Saya dan Phantom yang masih mematung ngaren center ke arah semak. Setelah beberapa kali dengar suara gerakan, tiba-tiba terdengar jelas suara babi. Dari babi aja. kayak ngeledek orang. Dari arah semak-semak mendekat ke arah kami. Panik dong. Suara doang, baru suara. Mungkin karena rumputnya masih tinggi ya.
gitu. Oke. Nah, tapi babi sebenarnya bahaya loh, maksudnya bisa makan orang. Dia yang bahaya itu taringnya itu, karena Iya, kalau bener-bener. diseruduk lumayan bisa sobekin perut. Bener, soalnya babi-babi biasa tuh ya, babi-babi kandang juga. Kalau di luar tuh ada beberapa kasus orang yang lagi Masih kasih makan. makan babi, terus dia tuh apa ya, sakit jantung ya kan, kolaps tuh, tapi belum mati. Oh gitu. Dimakan lah babinya, Oh, shit. hidup-hidup anjir tuh, gila nggak? Karena kalau babi itu jalannya nunduk. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dia malu bapaknya babi. Oh enggak ya? Iya banget. Emang ngeri sih kalau kita kalau misal camping juga kadang-kadang ada babi hutan tuh suka ngacak-ngacak babi hutan perlengkapan. serem, Karena naiknya ke atas pohon buat ngindarin talingnya itu. Yang naiknya babinya naik. Enggak, bukan. Oh kitanya. Pak RT yang naik. Anjir. Wih. Ih digituin. Oh. Iya. Sambil pakai keril. Tuh. Oh, bisa Suka ya? geratak itu jorok banget. Iya. Babi hutan bahaya sih. Taringnya panjang kan. Iya. Lanjut. Katanya ada suara babi lari ke arah kami. Kami panik dong dan langsung lari lagi ke jembatan merah. Logikanya gini, SMA kami dibatasi tembok tinggi, berada di pusat kota, sekitarnya perumahan warga. Salah satu-satunya lahan kosong itu pemakaman belakang sekolah. Jadi nggak mungkin ada babi masuk ke sekolah. Nggak mungkin sih anjir. Nah, ibarat itu kayak lu tiba-tiba ada babi di Mangga 2 deh anjir. Nah, tuh aneh tuh, kawasan rame, tuh ada Kawasan babi rame, hutan. Ada babi tuh anjir. Nggak masuk akal sih benar. Oh, babi kota namanya. Kalau di kota ini, ini nggak ada hutan di tengah sekolah datang nongol lah gitu. Bener. Wow. Nah katanya belum selesai sampai di sana. Untuk kembali ke kelas tempat panitia kami beristirahat, kami harus melewati deretan kelas 11 yang terkenal angker. Saya pun mulai jalan bersama si Panjul karena masih kebayang sama yang tadi dan gabut. Akhirnya saya mainan center tuh, ngarahin random aja, termasuk ke dalam kelas yang gelap. Aduh. Oh, gini ya. Nah ditegur lah saya sama si Panjul, weh jangan main center weh, lu mau manggil lu gitu kan. Jakarta banget logatnya anjir. Ini kan Panjul orang Jawa anjir. Weh jangan main center, lu mau manggil lu gitu kan. Saat dia bilang gitu, kebetulan saya lagi nganterin center ke dalam satu kelas yang terkenal angker. Dan kurang dari 2 detik setelahnya, begitu saya mulai nganterin center ke arah lain, tanpa sengaja saya menyorot ke salah satu jendela di samping saya. Dan dari sana tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang mendekat dengan cepat dan menabrakkan diri ke tembok, ke jendela. Push, gitu ya. Cepet itu ya. Jendela nih, dia ngarahin, tiba-tiba ada yang nabrak. Dar. Oh. Gitu. Saya yang kaget langsung lihat ke arah Panjul, tapi tante Panjul udah ngibrit duluan. Saya pun ngikut lari ke arah kelas panitia. Sampai di kelas, Phantom langsung ngomel ke saya. Lo sih pakai main center segala, pada marah kan jadinya. Saya justru makin penasaran dan nanya, tadi pas gue nyampe ke jendela kayak ada asap gitu nabrak jendela kenceng banget. Oh lo lihat juga, itu kepala nenek-nenek. Oh shit. Aduh anjir. Nenek kepalanya lembek. Aduh tua. anjir. Oh dilihat asap tuh kepala nenek. Kepala nenek, kalau Panjul bisa lihat kan, itu kepala nenek sebenarnya rambutnya berkibar, mukanya nyala dan dia mangap gitu sambil teriak, nabrakin wajahnya ke jendela. Makanya gue lari. Kata si Panjul itu kalau pengen tahu ilustrasinya, search aja Krobelus Dota. Anjir. Oh kayak gitu. Itu aja lihat. Itu kayak hero Dota anjir, Krobelus Dota. Dota berapa nih Mas Emi? Dota 1, Dota 2 coba. Jadi biar ada gambaran juga gitu. Nah, tampilin aja Pin. Oh gini. Iya rambutnya ke atas ya. Kayak di dalam air gitu ya. Oh iya. Ngambang-ngambang. Anjir. Serem ini coy, bukan nenek coy. Wah, lain ini jadi. Oh, tapi kalau di Dota 2 nya serem tuh. Dota 1 nya serem. Oh, anggaplah ini kan kejadian lama. Ini Dota 1 berarti serem anjir. Oh, gila cuy. Serem anjir nih berarti kayak serem anjir maksud tuh. Coba Dota Min 1 ada enggak? Anjir. Jadi gitu kepalanya. Ih, serem cuy. Oh, serem lah. Ih. Serem lah. Set. Ih, anjir. Serem. Katanya pernah juga ada kejadian unik lain nih. Ketika saya, Panjul, Hans, Lingga, dan beberapa adik kelas lagi duduk depan masjid sekolah, lagi bahas acara lah pokoknya. Sampai sore tuh sekitar jam 5-an. Tiba-tiba muncul suara tokek. Ketahuan suara tokek. Berarti apa? Di samping masjid memang ada pohon mangga gede yang kadang ada binatang macam-macam. Dari burung, cicak, tokek, sampai kadal terbang pun ada. Nah, kebiasaan iseng anak-anak kalau ada tokek itu suka dihitung tuh beberapa kali bunyinya. Awalnya normal masih bunyi tokek gitu kan. Sampai akhirnya ada bunyi gini ho gitu. Loh, kok Ya, di akhir suara tokeknya ada bunyi suara berat ho gitu.
Kami langsung ambil sepeda pulang semua katanya. Memang kabar keangkeran sekolah sudah banyak diceritakan sejak zaman kakak saya masih sekolah SMA di sana. Waktu itu pernah juga ada kejadian menggemparkan di mana ada ring basket mobile yang bisa geser-geser itu maksud. Oh, itu portable ya? Itu tuh gerak sendiri. Ya kalian pasti tahu lah ya kalau ada ring basket yang bisa digeser itu berat banget ya. Maksudnya kan yang ada rodanya kan. Tapi tetapnya kan berat banget ya. Tiang buat nyangganya itu gede-gede dan butuh beberapa orang buat geser. Ini kegeser. Tapi itu kegeser di hadapan banyak siswa. Anjir. Ring basket tuh geser sendiri. Jadi yang lihat tuh banyak maksudnya. Kalau kata guru yang bisa ngelihat, waktu itu ada tuyul yang iseng mainin ring basket. Tuyul? Notabene kecil deh. Kok dorong ring basket? Rame-rame mungkin. Oh. Bisa. Mungkin ada bapaknya. Uwo gak bantuin. Oh, tuyulnya yang ini kayak tuyul yang sasetan kalian di warung. Kalau dikumpulin banyak. Banyak benar-benar. Oh, jadi bisa dorong. Kayak aqua gelas itu banyak ya. Iya, itu botol Yakul. Sederet kecil. Ini nggak bisa satu-satu. Nggak bisa. Waduh, konyol juga nih tuyul main basket nih. Anjir. Nah, ini ada cerita bonus nih masuk soal Mbak Kun merah. Wah. Nah, di cerita kosan sebelumnya kan saya sudah pernah cerita kalau ngelihat Kun merah. Nah, saya langsung tanyain dong ke Panjul. Tapi dia bilang jangan main-main dah sama yang itu. Mending dia jahat katanya. Karena saya takut, jadi saya ceritain singkat aja nggak sampai detail nih, maaf katanya. Jadi saya kan suka kebangun dini hari begitu jam 2 atau jam 3. Nah, hari itu saya kebangun seperti biasa, keluar kamar, ke toilet, pipis, terus wudhu. Nah, balik lagi ke kamar, tepat sebelum saya buka pintu, ada hawa nggak enak yang kenceng banget dari arah belakang. Karena saya takut juga, akhirnya saya langsung masuk ke kamar. Dia nggak nengok pokoknya. Dari kamar saya pengen tahu tuh hawa apaan sih gitu kan. Akhirnya saya ngintip tuh dari korden, dan terlihatlah tepat di bawah tiang lampu ada sosok bergaun merah, tingginya hampir setinggi tiang lampu, Bang Sul. Masya Allah. 3 meter. Melayang dan agak transparan. Posisi awal itu saya cuma bisa lihat dia dari samping ya, tapi setelah rambutnya kayak gerak-gerak gitu, saya buru-buru tutup gorden. Memang waktu itu kondisi daerah dekat kosan saya lagi sepi karena musim liburan, jadi sepi, jadi gelap semua sekalian dari lampu jalan. Segitu dulu aja ya Bang Sul dan Bro Kevin, maaf nih kalau kepanjang ceritanya kan dan ada kurang dari segi penulisan. Semangat terus. Mantap. Kan apa kata dia? Nggak, ini dia lagi ada apa? Ada apa sih namanya? Ada catatan yang kemarin kita ngomongin lokasi dia KKN dekat Semarang. Dia bilang tahu aja nih Bro Kevin lokasi KKN-nya, tapi kebetulan bukan di kota Temanggungnya sih, masih tetangganya lah tepatnya. Cuma memang nggak jauh dari sana, sekitar 30 menit perjalanan. Tapi memang kalau misalkan kuliah di Semarang gitu pasti KKN-nya daerah Temanggung gitu aja. Nggak jauh-jauh gitu ya. Iya. Itu cerita dari Mas Emi ya. Emi. Waduh, Mi. Oke. Teman-teman, jadi itu cerita dari Mas Emi. Mungkin aku boleh nambahin cerita dikit, Mas? Boleh banget. Boleh ya. Jadi buat penutupan aja teman-teman ya. Jadi ini ada satu cerita. Sebelumnya apa ya? Pokoknya thank you banget untuk Mas Emi ya untuk ceritanya. Jadi kalau misalnya Mas Emi ada mau kirim cerita lagi yang KKN, kita tunggu tuh KKN tuh Mas Emi ya. Mungkin KKN Mas Emi masih nyari-nyari nyari-nyari pengingat lagi dari teman-temannya yang dulu ikut KKN. Silakan Mas Emi, kita tunggu terus. Pasti kita tungguin. Mantap. Oke, thank you ya. Jadi itu satu cerita dari Mas Emi dan aku pengen coba tambahin sedikit lagi. Kemarin jadi kemarin itu kan aku sering baca Quora maksudnya. Sering baca Quora. Jadi teman-teman yang kalau sering baca Quora itu kalau misalkan sering baca yang horor gitu kan aku baca yang horor tuh orang tuh sering nge-sharing pengalaman horornya. Karena kan aku baca Quora kan pindah-pindah tuh, kadang yang kalau lagi pengen baca yang Quora versi bahasa Indonesia, kadang pindah ke yang bahasa Inggris yang global tuh. Nah terus di forumnya itu ada yang nanya begini, jadi ada satu space gitu isinya khusus yang horor-horor tuh. Terus scroll terus ketemu satu cerita nih Bang Sul. Dia itu ceritanya itu ini orang India ya yang posting forum. Ini di forum orang India tapi bukan. Shah Rukh Khan. Tapi ini Shah Rukh Khan. Ini versi ininya. Versi budgetnya dari Shah Rukh Khan. Low budget. Shah Rukh Khan. Nggak ya cerita. Jadi kalau di Quora itu ada namanya segala macam tapi kita nggak perlu sebutin. Nah jadi itu orang India ini si bapak-bapak ini nggak bapak-bapak banget sih, 20-an lah umurnya. Masih umuran gua. Ya 20 mau 30 gitu lah. Dia itu
Jadi dia cerita pengalaman dia dulu pas kuliah Bang Sul. Jadi dia itu tulis di Quora itu dia tulis dia perkenalan tuh. Dia bilang gue mau cerita tentang pengalaman gue pas masih di kuliah. Kalau nggak salah dia itu tinggal di daerah India Selatan ya. Kashmir. Jauh kayak gitu. Jadi dia di India Selatan. Jadi dia di kota yang bisa dibilang lumayan gede kok Bang Sul ya. Kota-kota yang ada banyak perusahaan IT lah gitu. Dia tuh tinggal di kota yang lumayan besar, tapi dia tuh tinggalnya nggak terlalu di daerah ramai, agak pinggir. Oke. Nah, dia itu tinggal itu sama ibunya, jadi itu sebenarnya baru pindah Bang Sul. Jadi sebenarnya itu dia baru pindah di satu kayak rumah susun. Kalau nggak salah cuma 5 lantai, kayak apartemen tapi lebih private gitu. Jadi apartemennya itu rumahnya itu nggak terlalu rame, kamarnya sedikit. Dan nggak ada lift, nggak ada lift pakai tangga. Nah, jadi si yang tulis cerita ini bilang dia tuh baru pindah sama orang tuanya 2, dia anak sendiri ya, dia anak tunggal, dia tinggal sama orang tuanya berdua. Terus jadi rumahnya itu tuh dia 2 kamar maksud. Rumah itu 2 kamar, apartemen itu 2 kamar, satu kamar ini maksudnya itu satu kamar dia, sebenarnya kamar dia, satu kamar orang tuanya kan. Kamar orang tuanya itu tuh berhadapan sama dapur. Kata dia itu sebenarnya itu kamar dia, cuma itu kamar tuh bisa dibilang tuh angker lah. Jarang dipakai karena itu sering. Dia pertama pakai kamar itu, tapi karena banyak gangguan dia akhirnya pindah. Tapi dia tuh orangnya lebih skeptis sih. Nggak percaya tapi orang tuanya religius, gitu. Jadi dia bilang dia orangnya tuh nggak terlalu percaya begitu-gituan kata dia. Nah habis itu dia cerita kalau misalkan sejak tinggal di situ tuh ya. Itu bokap itu sering sakit. Bokap itu sering sakit. Sebenarnya tuh gangguannya tuh gimana ya? Jadi dia kalau misalkan kan bokap aku juga agak lupa ya. Cuma bokapnya kan kerja, dia kuliah. Bokap itu sering sakit katanya di rumah itu. Sampai akhirnya ini singkat cerita bokap itu meninggal. Bokapnya meninggal. Jadi dia tinggal sama nyokapnya, sama mamanya. Nah emaknya kan sehat ya, emaknya sehat. Terus suatu saat dia itu sejak papanya meninggal, dia itu jadi temenin mamanya tidur. Berdua. Di kamar utama, dia temenin mamanya tidur. Karena katanya mamanya masih sedih gitulah, dia temenin mamanya tidur. Terus dia temenin mamanya tidur, itu tuh dia pernah suatu malam dia bangun. Jadi ini malam pertama yang dia bangun ya. Itu tuh pintu kamar kebuka. Hadapnya dapur kan. Nah hadapnya dapur, itu di dapur dia lihat, aku lupa sih ini mamanya duluan yang lihat apa dia duluan yang lihat nih. Kayaknya sih mamanya duluan yang lihat. Tapi mamanya itu pernah lihat, cuma mamanya cerita dia nggak percaya. Akhirnya dia lihat dia malam-malam tuh di pintunya kebuka, pintu kamar, terus dia ngeliat gitu ngelongok di dapur itu. Ada sosok. Itu sosoknya bukan berdiri tapi jongkok di atas meja dapur. Jongkok di atas meja dapur. Meja yang biasa buat meja makan. Bukan, yang biasa buat meja taruh kompor. Iya. Nah, gitu. Jongkok di situ. Kitchen set lah. Iya, kitchen set. Nah, kitchen set dia jongkok di atas situ. Tapi hadapnya nggak hadap dia, aku lupa hadap kemana. Itu sosoknya putih semua, kayak orang telanjang gitu. Putih semua, tapi bukan orang ya. Bukan orang. Nah itu, abis itu katanya dia lihat begitu, tapi dia pikir dia halu lah. Maksudnya kayak apaan sih itu gitu kan. Dia nggak tahu jelas. Nextnya itu mamanya tuh sering bilang ke dia kalau misalkan itu mamanya tuh sering lihat katanya sosok itu. Katanya emang sering ganggu. Terus mamanya lama-lama sakit. Mamanya ikut sakit. Katanya mama gue itu nggak pernah ada sejarah penyakit apa-apa, tiba-tiba sakit parah. Katanya tiba-tiba sakit parah. Terus akhirnya mamanya itu bilang ke dia kalau mamanya itu pengen pasang gambar dewa. Gambar dewa yang lukisan itu biasa kan di dia kan sering gitu kan. Lukisan dewa gitu mau ditaruh di situ buat nangkal gitu ya. Buat nangkal. Nah ternyata nggak mempan sih. Masih ada. Mamanya masih sakit. Mamanya masih sakit segala macam. Tapi tuh dia orangnya nggak mau terlalu nyalahin sosok itu loh. Maksudnya nggak mau nyalahin mamanya itu sakit gara-gara spiritual. Meskipun supernatural, meskipun menurut dia itu aneh loh. Nah di situ akhirnya singkat cerita mamanya meninggal juga.
mamanya meninggal juga. Anjir. Yang dia cerita seperti itu ya, ibunya meninggal juga, mamanya meninggal juga. Dia bilang bayangin aja, gua kehilangan orang tua itu dalam waktu yang nggak jauh ya. Nggak jauh loh. Kalau nggak salah waktu itu sempat sampai setahun lebih sih. Maksudnya tapi setahun kan nggak lama, nggak panjang lah buat kehilangan langsung 2 begitu, gila. Nah terus akhirnya karena dia udah kehilangan 2 gitu, pamannya dia itu sering temenin ke rumah. Pamannya sih nggak pernah ada apa-apa. Wah, pamannya meninggal juga lagi. Kagak, pamannya nggak kenapa-napa. Enggak ya. Nah, pokoknya kejadian demi kejadian itu suka aneh terjadi. Bahkan kalau misalkan teman-teman lagi nginap di rumah dia, teman-teman nginap di rumah dia, kayak misalkan apa ya? Dia pernah satu kali katanya teman-teman gue pada nginep berempat kalau nggak salah, sama dia termasuk dia berempat, dia temannya 3 orang. Dia tuh tidur di sama teman-teman, dia bilang sama teman-temannya tidur di ruang tamu aja, jangan tidur di kamar. Tapi temannya malam-malam ngeyel ya. Temannya bangun karena kepanasan. Yang ada AC kan di kamar. Oh iya benar. Temannya masuk buka AC. Terus besok paginya dia lihat nih teman mana, kagak ada temennya pulang sih, ketakutan. Kenapa? Temennya ketakutan. Aku lupa deh gara-gara apa, temen itu ketakutan. Katanya gue malam-malam, gue kepanasan, gue pengen buka AC, gue masuk kamar lu. Terus bangun langsung gue kabur katanya. Bangun-bangun kagak ada temennya. Lihat sosok yang di tempat dapur kali. Mungkin anjir, ada aja dah. Aku lupa kabur deh. Ya. Jadi pokoknya waktu itu dia akhirnya riset tentang sosok itu. Ternyata sosok itu tuh namanya apa ya? Aku lupa deh. Nanti aku coba cari lagi ya, nanti aku bisa share. Jadi ada satu sosok itu, memang itu katanya sosoknya itu memang sosok jahat ya. Jahat. Yang memang udah ada di kisah-kisah rakyat zaman dulu. Kata itu memang di antara di kalangan orang Hindu itu katanya memang udah terkenal sosok itu. Di antara orang India katanya. Gitu, tapi mungkin karena dia kurang suka yang begitu, mungkin dia nggak terlalu tahu kali ya. Cuek. Betul. Jadi gitu, jadi kayak katanya memang sosok itu tuh ngambil life force gitu loh, ngambil energi. Jadi kurus lama-lama. Dia juga kurus. Dia waktu itu kasih lihat, nanti aku coba kalau misalnya ketemu lagi, kayak waktu itu aku save deh. Nanti aku save Bang Sule. Dia bahkan sertain foto dia. Ada fotonya. Ada fotonya. Dia kasih lihat fotonya pas dia masih kuliah, itu kurus banget. Terus pas katanya pas gua udah pindah dari rumah itu gemuk. Keluar dari situ gemuk. Sehat. Ngambil. Katanya gue jadi energi tuh capek, katanya di rumah itu capek, lemes, jadi kurus. Tapi memang beda banget maksud fotonya sama yang dia udah pulih. Kalau ditampilin di YouTube boleh? Wah nggak tahu sih. Jangan ya, nggak usah. Ini kasih tahu aja deh di apa di apa ceritanya? Di Quora itu. Di Quora kalau mau nyari, ya mungkin bisa coba ntar aku cari lagi deh kalau misalkan ada tuh coba dicari. Wah menarik nih ceritanya nih, sosoknya mungkin orang tuanya meninggal gara-gara ini kali. Mungkin diambil nggak jauh jaraknya, kurang lebih setahun bisa meninggal 2 orang. Gila sih itu sih. Aku juga pas baca ceritanya sih ngeri sih anjir itu. Kayaknya absurd banget ya. Panjang bulat putih gitu ya. Putih transparan. Wah nggak tahu deh, dia banyak pucet gitu ya. Wah ngeri cuy. Gila sih. Oke teman-teman, jadi itu sharing sedikit aja karena menurut aku itu ceritanya keren sih, penasaran nih. Ini mungkin kalau aku yang ceritain kurang detail ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ini nanti coba aku sharing deh, kalau misalnya ketemu lagi. Aku juga udah kemarin itu ceritanya udah nggak tahu entah aku share aku waktu itu save apa enggak, lupa. Coba lihat lagi deh. Tapi dari banyak negara sih keren nih ya. Dari India gitu. Mungkin kita dikorek-korek lagi Pin. Betul. Mungkin dari negara api, negara angin. Itu Avatar ya. Anaknya rapi amat tuh. Oh salah ya. Aduh. Pergi rapi amat. Wah itu dia. Wah, keren nih dari Angga ya. Siapa tadi? Dari Mas Emi. Gue ke Angga kemarin. Oke teman-teman, thank you banget udah stay di rumah kita. Thank you. Udah setia banget. Dan kita akan tutup saja untuk episode kali ini. Semoga puas cerita horornya, bisa terhibur, nambah dosis. Kalau kalian ingin kirim cerita horor bisa kemana langsung? sersanhoror@gmail.com. Langsung aja kirim ya. Kalian suka video ini kalian boleh like, kalau nggak suka di dislike aja. Oke teman-teman, gampang. Apalagi masuk. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Itu dia tuh. Dan apa ya? Udah sih itu aja. Ya udah, sampai ketemu di episode berikutnya. Dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.